Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Linggi dari kelas Psikologi B dengan NIM 452091053. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai analisis regresi linear sederhana. Nah, pada materi kali ini saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, terlebih dahulu saya akan memaparkan teori mengenai analisis regresi linear secara sederhana. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu regresi. Nah, regresi ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak adanya korelasi antar variabel. Istilah regresi ini biasa orang artikan sebagai ramalan atau taksiran. Nah, ya seperti itu. Jadi saya mendefinisikan juga apa itu analisis regresi. Nah, analisis regresi ini adalah studi tentang masalah hubungan beberapa variabel yang ditampilkan dalam persamaan matematika. Analisis regresi ini istilah lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi atau perkiraan nilai variabel terkait dengan variabel bebas yang lebih akurat dikarenakan pada analisis ini sangat mengalami kesulitan dalam menunjukkan tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya saya masih masuk di teori. Nah, analisis regresi ini terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Nah, analisis regresi linear ini terdiri dari analisis regresi linear secara sederhana dan analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linear secara sederhana ini hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda ini mempunyai banyak variabel independen. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam apa itu analisis atau regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen, atau bisa disimbolkan dengan satu variabel X dengan satu variabel Y. Nah, pada analisis ini digunakan untuk mengetahui arah antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai, maka data biasanya digunakan berskala interval atau rasio. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam rumus analisis regresi linear secara sederhana. Nah, rumusnya itu adalah Y huruf kapital sama dengan A ditambah BX. Adapun keterangannya, Y itu merupakan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. Kemudian A itu adalah harga dari Y ketika harga X sama dengan
nol atau harganya itu konstan. Nah, sedangkan B itu adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila arahnya itu positif, maka arah garisnya itu naik. Sedangkan kebalikannya, jika arahnya negatif, maka arah garisnya itu ke bawah. Nah, sedangkan X itu adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai-nilai tertentu. SPSS tersebut. Nah, ini tampilan data view dan variabel view. Nah, kita sudah kemarin mempelajarinya. Nah, kebetulan saya sudah memiliki analisis yang kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS tersebut, dan saya masukkan ke dalam Microsoft Word Excel. Nah, ini dia. Nah, kita akan ingin mengetahui hubungan antara suhu ruang dengan cacat produksi yang dihasilkan. Nah, ini dari data-datanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Nah, mohon maaf dalalot ya. Ini sampai tanggal 30. Nah, sebelumnya kita beralih lagi dulu ke SPSS tersebut. Kita masukkan variabel view-nya. Kita edit. Di sini kita masukkan yaitu X. Nah, di sini di labelnya kita berikan nama kita berikan nama rata-rata ruangan suhu. Di sini rata-rata ruangan suhu. Nah, yang kedua, tabel kedua itu ada Y. Labelnya itu ada, kita berikan nama jumlah cacat. Nah, setelah kita memberikan nama mengisi pada kolom ini, kita pergi ke tampilan data view. Nah, seperti ini sudah tampil X dan Y. Nah, cara memasukkan ke dalam aplikasi SPSS ini yang tadi kita lihat di aplikasi Excel, kita tinggal copy saja. Nah, ini kita copy rata-rata ruangan suhunya dengan jumlah cacat. Tunggu sebentar. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia, kita copy shift salah segini. Maaf, dia not responding. Nah, kita lanjut. Ini 24. Emang ya, ini kenapa? Nah, kita akan mengcopy dari rata-rata ruangan suhu ini dengan jumlah cacat sampai ke bawah. Ada 30 data. Oke, setelah itu kita copy. Karena tangan saya lagi megang HP, jadi saya tidak bisa. Kita copy. Langsung saja. Ctrl C. Nah, setelah itu kita beralih ke sini dan kita kasih saja Ctrl V. Mohon bersabar. Nah, ini dia hasil dari yang kita sudah copy dan pastikan ke dalam aplikasi SPSS tersebut. Nah, setelah sudah tampilan seperti ini, kita menuju ke analyze. Nah, setelah di analyze, kita pergi ke regression. Setelah itu ke linear. Nah, kita tunggu.
Nah, rata-rata ruangan suhu ini yang itu X itu kita ke independen, kalau jumlah catat Y itu kita ke dependen. Nah, setelah itu kita oke kan. Oke. Kita menunggu hasil dari yang kita analisis. Nah, ini dia ada variables infrared remote yang dia dengan metode enter, dependennya variabelnya jumlah cacat. Nah, ada model summary. Nah, di sini R ini jumlah 9. Iya, 955. Standard error of estimasinya 1 titik. Ini juga ada ANOVA, ada convention. Segitu. Sekian dari video saya. Apabila pada teori dan praktek kali ini kurang jelas atau Bapak tidak mengerti, mohon maaf, dan cara menjelaskan juga terlalu terbata-bata atau cepat, mohon Bapak maklumkan. Sekian dan terima kasih.